Baik, terima kasih. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Siprianus Jihatu SH dan Henrikus Diopeso SHMA, dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan. Yang pertama Aldo Aditya dan yang kedua terdakwa Aldianto Jeffrey Irawan. Dengan ini kami menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Yang pertama, dakwaan. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Kemudian para terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang pertama menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 KUHP, dan para terdakwa masing-masing dihukum pidana penjara selama 1 tahun dikurangi dalam masa tahanan. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Para saksi telah dihadirkan dan memberikan keterangan saksi di muka persidangan. Yang pertama, saksi Rivaldi. Yang kedua, saksi Madi. Dan yang ketiga, saksi Fabian. Yang keempat, saksi dari penyidik Ervian Oktawijaya. Yang kelima, saksi Ratna Dewi. Dan yang keenam, saksi Chandra. Tentunya juga keterangan para terdakwa yang telah didengarkan pada persidangan. Pada pokoknya para terdakwa menerangkan dan mengakui segala perbuatannya dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi bahwa terdakwa secara spontan melakukan penganiayaan terhadap korban karena para terdakwa terkena cipratan air oleh mobil yang dikendarai oleh teman korban. Korban yang pada saat kejadian telah memancing emosi para terdakwa karena melakukan foto atau merekam para terdakwa yang berusaha mengejar teman korban untuk berhenti. Namun teman korban tetap melaju dan menghilang. Apapun itu, para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagian keempat, analisis yuridis. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara inggasu, kami berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikianlah kebenaran baru dapat terucap dalam persidangan yang terhormat ini. Bahwa dalam fakta persidangan, baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dapat disimpulkan fakta yang sama bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November sekira pukul 1 WIB di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Pedurungan Semarang terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Hal demikian juga sebagaimana yang dituangkan dalam dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum, kami selaku penasihat hukum merasa bahwa hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun terlalu berat bagi para terdakwa. Mengingat peristiwa penganiayaan ini terjadi karena para terdakwa terkena cipratan air oleh mobil yang dikendarai oleh teman korban yang pada saat kejadian telah memancing emosi para terdakwa karena melakukan foto atau merekam para terdakwa yang berusaha mengejar teman korban untuk berhenti. Namun teman korban tetap melaju dan menghilang. Sebagai informasi, cipratan yang dikendarai oleh teman korban mengenai mata dan memasuki rongga mulut dari para terdakwa. Hal demikian yang membuat para terdakwa marah dan kecewa karena pengendara tidak menghentikan mobil dan terkesan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa apapun itu, selaku kuasa hukum, kami tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa atas penganiayaan tersebut. Namun sebagai warga negara yang taat akan hukum, perlu adanya kesadaran hukum bagi semua warga negara untuk mengetahui dan menjalankan aturan-aturan hukum positif yang ada. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya salah satu masalah yang selalu dihadapi ketika berkendara pada musim hujan adalah genangan air. Oleh karena itu, pengendara harus lebih waspada ketika melintasi jalan yang tergenang air.
Melewati genangan air ada etika berkendara dengan memperlambat laju kendaraan, bahwa hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berkaca dari kasus ini, saksi korban maupun teman korban juga semestinya memahami aturan ini, yang mana perlu memahami tentang pentingnya etika dalam berkendara. Bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut yang menuntut terdakwa 1 tahun sangat memberatkan bagi terdakwa, di mana saat ini terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa masih muda. Terdakwa juga mempunyai keinginan dan cita-cita agar bisa menjadi orang yang berguna dan lebih baik di masa depan. Bahwa terlepas dari itu semua, pokok dalam pledoi ini, para terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan telah melakukan permohonan maaf kepada korban secara langsung. Kemudian antara korban dan pelaku telah sama-sama saling memaafkan. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada majelis hakim agar dapat membebaskan atau setidak-tidaknya meringankan hukuman bagi terdakwa. Berdasarkan semua alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut. Primer, yang pertama, menerima nota pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa. Yang kedua, menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan. Yang ketiga, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Yang keempat, meringankan para terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang kelima, memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar memulihkan nama baik para terdakwa. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Untuk filenya nanti dikirim.